Ini adalah cerita kami, 8 jiwa muda yang diberi kesempatan untuk mengeksplorasi industri kopi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Faizal Ahmad. Saya selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok pendamping industri kopi Kuningan. Kan kelompok sudah melakukan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kuningan dengan live-in selama 20 hari dan pendampingan lanjutan selama 3 bulan sampai 4 bulan lamanya. Ingin berharap bahwa industri kopi Kuningan tidak hanya bisa berjaya di dalam Kuningan, tapi bisa juga berjaya di luar Kuningan. Ini adalah Uun Sunarun, Ketua Asosiasi Petani Kopi Kabupaten Kuningan. Sosok yang kami kenal sebagai Pak Uun ini merupakan pribadi yang ceria, rendah hati, dan pastinya berdedikasi terhadap tanaman kopi. Dari beliau kami belajar bahwa banyak generasi muda yang hanya bisa mengonsumsi kopi, namun tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak sekali orang yang dihidupi dari tersuguhnya secangkir kopi tersebut. Oleh karenanya, selama 20 hari ini, Pak Uun membawa kita mengeksplorasi melihat sisi lain dari komoditas kopi ini. Kabupaten Kuningan sendiri merupakan penghasil kopi ketiga terbesar di Jawa Barat. Di sini, kita bisa menjumpai salah satu jenis kopi tertua, yakni Arabica Typica. Jenis ini masih ada sampai sekarang, memiliki keunikan tersendiri, yaitu diameter batang yang lebih besar dari pinggang manusia. Meskipun terlihat menawan di permukaan, namun pengembangan kopi Kuningan sesungguhnya masih belum maksimal. Pada praktiknya, banyak kopi Kuningan dibawa keluar daerah dan diklaim sebagai kopi dari daerah tersebut. Hal ini membuat para petani tidak memiliki kehidupan yang layak. Singkatnya, kopi Kuningan kehilangan identitasnya. Oleh karenanya, melalui kunjungan kami yang singkat ini, ada 3 program yang kami usulkan dan berhasil dilaksanakan, yakni stakeholder mapping, cupping test, dan edukasi kepada petani kopi. Program pertama kami adalah melakukan pemetaan industri kopi Kuningan dari hulu ke hilir. Karena kami adalah angkatan pertama yang mengeksplorasi industri ini, maka hal ini sangatlah penting sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan kopi Kuningan di masa yang akan datang. Selama ini, masing-masing aktor di industri kopi Kuningan saling mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan bagi keberlanjutan Kabupaten Kuningan dalam mempertahankan kuantitas dan kualitas komoditas kopinya. Untuk bisa memetakan siapa pemain kunci pada setiap tahap, maka kami mulai melakukan wawancara dengan petani pada bagian hulu sampai dengan wawancara dengan para pemilik kedai atau kafe pada bagian hilir. Program kedua yang berhasil kami lakukan adalah menyelenggarakan Coffee Cupping Test. Acara ini memiliki 2 tujuan utama, yakni sebagai ajang menyebar awareness serta menjadi suatu langkah awal dalam membuat standar bagi kopi Kabupaten Kuningan. Acara ini kami laksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari di Rumah Kopi Linggasana untuk menguji kualitas dari 10 merek kopi dari berbagai daerah di Kuningan. Jenis kopi yang diuji pun beragam, mulai dari Arabica, Robusta, bahkan hingga Liberica. Penilaian oleh para juri menunjukkan hasil yang menakjubkan, di mana semua kopi Kuningan ini mendapatkan nilai di atas 80 poin. Artinya, kualitas kopi yang dihasilkan oleh Tanah Kuningan berada pada level specialty coffee. Dengan dibuatnya katalog sebagai hasil dari acara ini, maka APK maupun pihak lainnya memiliki sebuah cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebetulnya komoditas kopi Kabupaten Kuningan tidak kalah dengan kopi daerah lain yang sudah populer di luar sana. Terakhir kami adalah melakukan sebuah talk show dengan 3 narasumber, yakni Kang Rian selaku petani milenial, Pak Uun selaku ketua APK, dan Pak Wisnu selaku pemilik Rumah Kopi Linggasana. Program ini tercipta dari sebuah harapan para petani kopi baru untuk diadakannya media di mana mereka dapat berdiskusi dan menimba ilmu dari para petani yang telah ahli dalam mengolah dan meningkatkan nilai jual komoditas kopi ini. Sebagai panitia acara, kami dapat merasakan antusiasme dari para petani baru yang memiliki banyak pertanyaan terkait kondisi tanah, hama, sampai pengolahan kopi pasca panen. Pembicaraan yang ada sangatlah seru, melebihi ekspektasi kita semua, dan mereka berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala, karena selain mereka mendapatkan inspirasi, acara ini juga dapat mempererat silaturahmi. Selain mengeksplorasi kopi, kami juga tidak lupa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar Jalan Siliwangi, tempat di mana kami tinggal selama 20 hari.
Pada Car Free Day yang dilaksanakan setiap minggu pagi, kami berkesempatan untuk membantu PMI dalam mencari calon pendonor. Pihak PMI pun sangat puas dengan hasil kerja kami karena berbeda dengan minggu biasanya. Ada banyak calon pendonor yang ingin mendaftar, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menutup pendaftaran lebih cepat. Selain membantu PMI, kami juga sangat senang ketika diperbolehkan mengajar anak-anak SDN 6 Purwawinangun. Momen-momen ini membuat kami bernostalgia tentang masa-masa sekolah dulu. Bangun pagi, sarapan, memakai seragam, mengikuti upacara di tengah teriknya matahari. Indahnya, walau hanya berjumpa selama beberapa jam, mendengar tawa riang anak-anak membuat kami bahagia. Ya, kembali ke beberapa bulan sebelum kita terjun ke lapangan, kita mendapati info bahwa industri kopi di Kuningan ini masih belum bersatu padu gitu antara satu dengan yang lain pelaku usahanya. Nah, sehingga kita ada keinginan untuk coba menyatukan mereka. Apa yang kita lakukan? Kita pengen membuat semacam peta. Peta apa? Yaitu peta untuk memetakan siapa saja pemain-pemain dan apa saja perannya. Kemudian bagaimana peta ini bisa terbuat? Kita melakukan beberapa aktivasi kegiatan. Pertama, pelatihan untuk generasi muda pemain kopi, dan kedua kita ada fun cupping. Selain memang kedua ini untuk peningkatan kapasitas, kita pengen dengan dua kegiatan ini kita bisa saling bersilaturahmi dan saling mengisi gitu. Apa sih yang kita bisa dapatkan untuk pengembangan industri kopi di Kuningan? Oke, jadi proyek ini memang merupakan tahun pertama dari keberlanjutan proyek yang kita memang ingin kejar. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari proyek KKN kita atau Komdev kita, bahwa proyek pemetaan ini nantinya akan memunculkan rekomendasi pengembangan industri kopi yang mungkin di tahun-tahun setelahnya bisa dilanjutkan lagi oleh adik kelas atau mungkin stakeholders lain yang ingin terlibat dalam pengembangan kopi di Kuningan. Terima kasih E009. Semoga kopi Kabupaten Kuningan kita tunggu mendunia dan menembus batas. Salam kopi. Terima kasih Pak Faisal Ahmad dan Kak Alia telah menjadi saksi perjalanan kami selama 20 hari. Cerita kopi Kuningan banyak memberi kami pelajaran kehidupan dan pastinya akan menjadi sebuah perjalanan yang tidak akan pernah kami lupakan. Tidak ada yang menyangka bahwa semua momen ini dapat tercipta antar 8 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih Melvin, Dava, William, Krishna, Gwendy, Ella, Bashir, dan Cynthia. Salam dari E009 to many more years of laughter, love, and friendship.